la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Oke, kita teruskan. Topiknya takkid. Itu topik intinya taukid. Taukid, takkid sama dari akada yu'akidu, taukid. Boleh juga takkid. Nah, itu dalam segi sorof namanya di i'lal, ya. Wawunya diganti sama hamzah. Tadinya taukid, terus takkid, ya. Oke. Secara harfiah artinya menegaskan. Ini memberikan informasi tentang latar belakang, khususnya bahasa bangsa Arab. Kalau memberitahu, dia betul-betul seolah tidak puas. Hanya dalam uslub struktur kalimat yang standar. Ketidakpuasan memberi informasi dengan ungkapan yang standar bukan tidak beralasan. Ada alasannya. Alasannya apa? Tuntutan. Tuntutannya apa? Kondisi objektif orang kedua. Mukhotob. Maka kemudian dalam ilmu ma'ani kita kenal ada mukhotob yang mutarodid. Ada mukhotob yang ingkar. Dan itu logik bukan buat bangsa Arab saja. Tapi kita juga begitu. Memberi informasi dengan menguatkan. Karena melihat kondisi orang kedua. Kelompok, jamaah, atau individu. Maka di situ diperlukan penegasan. Bahasa Arabnya takkid. Baru secara khusus, takkid yang dimaksud adalah pada dua orientasi. Pertama, yang orientasinya pujian. Hanya dengan memuji lewat ungkapan standar, kayaknya kurang maksimal. Kurang mencapai apa yang dituju. Maka pujian itu perlu diperkuat. Jadi namanya takkidul madah. Memperkuat pujian dengan pujian lagi, itu mah standar budaya kita, ya. Udah rajin, pandai lagi, tuh itu kan memperkuat, itu mah standar. Tetapi kebahasaan mereka itu di atas rata-rata, di atas standar. Justru yaitu memperkuat pujian dengan yang mirip celaan. Itu luar biasa tinggi. Sehingga orang yang mendengar, wah saya kira mau mencela, nggak taunya memuji. Itu membuat batin kebahasaan menjadi tersentak. Ketersentakan batin kebahasaan itu yang memiliki keindahan tersendiri. Keindahannya dalam aspek makna, maka istilah teknisnya muhassinat maknawiyah. Demikian juga sebaliknya, dimaksud takkid mempertegas di sini secara khusus bukan cuma memuji saja, mencela. Mencela nggak puas dengan ungkapan yang standar, tapi diperkuat. Diperkuatnya bukan dengan mencela lagi, tapi yang mirip pujian. Itu menghentak rasa kebahasaan. Hentakan rasa kebahasaan itu memiliki keindahan tersendiri. Lalu diungkap jadi sebuah ilmu namanya badi, subpokok bahasanya takkidul zam. Takkidul madah kemarin sudah. Sekarang takkidul zam. Nanti setelah selesai saya coba padu, lalu sedikit kesimpulan bagaimana membedakan takkidul madah bima yushbihu zam dengan takkidul zam bima yushbihul madah.
Salah satu keindahan bahasa dalam balaghah di samping ta'kidul madah bima yushbihu zam adalah sebaliknya, yaitu ta'kiduz zam bima yushbihul madah. Artinya memperkuat hinaan dengan ungkapan yang mirip pujian. Bahasa pada saat itu bukan cuma pra-Islam, tetapi juga pasca Islam di zaman utamanya zaman Muawiyah, terus puncaknya juga zaman Abbasiyah, itu menjadi sumber ekonomi. Seorang penyair dengan potensi rasa bahasanya yang tinggi, dia menjadi orang orang elit, kelompok kelas 1. Para khalifah itu menjadi lebih agak ngeri dengan para penyair. Oleh karena itu, dia berusaha mendekati para penyair. Bukan cuma spontan si penyair memuji, tetapi kadang meminta dipuji. Agar derajatnya menjadi lebih mulia. Fenomena itu memberikan informasi bahwa bahasa bangsa Arab adalah keunikan yang hanya dimiliki oleh bangsa Arab. Bangsa lain nggak punya keunikan bahasa seperti itu. Maka menjadi wajar kemudian membuktikan turunnya Al-Quran sebagai mukjizat mengalahkan keindahan ketinggian bahasa mereka. Akhirnya kita sampai pada soal memuji dan mencela. Jadi itu lahan ekonomis gitu kurang lebih. Seorang adib atau sastrawan ketika ingin memperkuat hinaannya kepada seseorang yang lain, dia tidak menambahkan hinaannya dengan ungkapan dalam bentuk hinaan juga. Akan tetapi dia ungkapkan dengan sesuatu yang mirip dengan pujian. Oke, berikutnya. Nah, iya. Akan tapi hinaannya dengan ungkapan hinaan juga, akan tetapi dia memperkuatnya dengan ungkapan hinaan yang mirip dengan pujian. Paham insya Allah. Ungkapan hinaan itu menjadi mirip dengan pujian karena menggunakan kata hanya saja dalam bahasa Arab illa annahu, ghairu annahu. Dia itu bodoh, cuma tuh jadi mirip. Cuma malas. Tuh. Itu berbeda jauh dengan ungkapan budaya Indonesia, udah bodoh, malas lagi. Rasa diperkuatnya sih iya, dirasakan. Tetapi nggak ada ungkapan mirip-mirip, nggak ada. Kesan mirip-mirip nggak ada. Iya. Oke. Kata hanya saja diletakkan antara ungkapan hinaan pertama, yakni ungkapan hinaan yang diperkuat, dengan ungkapan hinaan yang menguatkan. Sehingga si pendengar atau pembaca menjadi terkecoh dan menduga bahwa si penutur akan memuji. Akan tapi sungguhnya justru menghina. Struktur kalimat seperti ini disebut ta'kiduz zam bima yushbihul madah. Boleh, yang kurang paham ada tanya boleh. Mempertegas apa? Celaan. Contohnya? Contohnya tadi, dia itu bodoh. Pujian apa celaan? Celaan. Terus cuma malas. Itu celaan lagi. Gara-gara ada cuma, maka si pendengar menunggu batin kebahasaannya dikira memuji. Nggak taunya mencela lagi. Itulah yang membuat mirip pujian. Maka disebut ta'kiduz zam bima yushbihul madah. Berarti 2 kali menghina gitu ya? Iya, 2 kali. Kalau kita juga 2 kali, cuma strukturnya yang berbeda. Iya. Iya,
Udah bodoh males lagi. Nah, itu kan menghina juga satu kali. Iya. Emang kata siapa memuji? Ya enggak, maksudnya 2 kali juga gitu. Strukturnya berbeda. Itu kan yang saya maksud. Betul, itu juga takkid. Tapi strukturnya berbeda. Nggak pakai hanya. Saya ulangi ya. Nih yang budaya Indonesia. Sudah bodoh, males lagi. Tuh ngegas terus itu kalau bahasa sekarang. Tapi kalau bahasa Indonesia, dia bodoh cuma tuh nggak ngegas, turun dulu, baru ngegas. Cuma pelit, cuma malas. Kalau bahasa sekarang ngegas itu. Iya. Oke. Jadi strukturnya berbeda. Kita teruskan. Takkid zam bima yusbihul madah memiliki 2 cara atau 2 bentuk. Sama yang kemarin juga 2 cara. Pertama, menafikan atau meniadakan sifat-sifat terpuji. Ini dipahami dulu, meniadakan sifat terpuji. Maka ungkapannya tidak ada kebaikan sedikit pun pada dirinya. Itu kan menafikan sifat terpuji. Tidak ada. Tidak ada kebaikan. Tidak ada kebaikan. Itu namanya menafikan. Kemudian mendatangkan sifat celak yang lain setelah ghairu annahu. Oke, menafikan sifat terpuji kemudian diiringi dengan menyebut sifat-sifat tercela. Menafikan sifat terpuji. Memuji apa mencela? Mencela. Dan cela. Terus diiringi dengan menyebut sifat tercela lain. Kita lihat contoh. Oke. Dah kelewat dikit. Tak ada sopan santunnya orang itu sedikit pun. Tuh, celak itu. Hanya saja dia sangat sombong. Celak lagi. Tetapi diiringi dengan hanya saja. Itu yang membuat mirip pujian. Kalimat tak ada sopan santunnya orang itu sedikit pun disebut sebagai kalimat negasi. Yaitu menafikan sifat-sifat terpuji. Kalimat hanya saja disebut sebagai frasa yang dapat mengecoh pikiran atau dugaan pendengar atau pembaca bahwa si penutur akan memuji atau memuja. Kalimat dia sangat sombong merupakan ungkapan celaan yang mirip pujian karena didahului hanya saja. Itulah struktur kalimat yang dimaksud dengan memperkuat celaan dengan ungkapan yang mirip pujian. Iya. Paham insyaallah. Boleh. Ali Jarim. Nah, ini penulis balaghah. Dia mendefinisikan takkiduz zam bima yusbihul madah bentuk pertama. Apa itu? Ayyustasna min sifati madhin manfiyatin sifatu zammin. Mengecualikan sifat tercela dari sifat-sifat terpuji yang dinafikan. Susah memahaminya. Mengecualikan sifat tercela. Baru kemudian dipaham setelah melihat contoh. Tuh menafikan sifat-sifat terpuji. Maka namanya cela. Tak ada kebaikan tuh contohnya. Sedikit pun dalam kepemimpinannya. Hanya saja orang-orang atau rakyat kesulitan menemukan keberhasilannya. Sama aja.
Paham? Ada pemimpin, tak ada kebaikan sedikit pun dalam kepemimpinannya. Itu ungkapan menegasikan, yaitu pakai tidak ada. Itu negatif, menegasikan, meniadakan. Oke. Orang bagaimana itu? Nggak ada kebaikan sedikit, sembako aja mau kena pajak. Ya, hanya saja rakyat kesulitan menemukan keberhasilannya. Ada dua kalimat. Pertama, mencela dengan meniadakan sifat baik. Kedua, tuh diiringi hanya saja, bukan itu. Kedua, tidak ada kebaikan atau rakyat kesulitan menemukan keberhasilannya dari seluruh aspek program yang pernah dijanjikan. Umpamanya itu harus pakai umpama. Kalau nggak pakai umpama, ntar ada yang dengar, itu bahaya. Oke. Nah, contoh satu yang barusan dibaca itu dia kandungan dari kaidah takidu dzambi mayusbihul madha bentuk satu, ayustasna min sifati madhin manfiyatin sifatu zammin. Ya. Oke. Yang kedua contohnya nih. Yang kedua, tak ada yang dapat menandingi kebohongannya. Puji apa cela? Mencela, Ustaz. Cela. Coba bedakan antara dia bohong banget. Substansinya sama. Tapi dari aspek bahasa tingkatannya berbeda. Dia paling cantik sekampung. Umpamanya memuji ini. Dia nggak ada duanya dalam hal cantik. Itu kan punya tingkatan bahasa. Oke, kita teruskan. Tak ada yang dapat menandingi kebohongannya. Hanya saja dunia memang mengucilkannya. Tuh diperkuat celaannya. Ya apa tidak? Hah? Betul sekali itu. Kan pada diem aja. Kalau Ya Ustaz, betul. Ini. Nah, Bapak Ibu maksudnya nanti bisa memberikan contoh masing-masing sesuai dengan kesan dari fenomena yang ada, lalu diungkap lewat bahasa. Contoh nomor 3, la jamala fil khutbah. Ada khutbah Jumat, ceramah dan lain-lain. Tak ada bagusnya sedikit pun khutbahnya. Illa annaha cuma tawilah, panjang, bi ghairi faidah. Nggak ada manfaatnya. Tuh, gitu. Kalau struktur kita udah panjang, nggak ada isinya. apa tuh? Nggak ada isinya lagi. Monoton. Udah panjang, apalagi? Pertama nggak ada isinya. Kedua nggak ada manfaatnya. Ketiga Lama lagi. Membosankan. Panjang mah itu lama sama. Ya udah panjang bikin ngantuk lagi umpamanya. Gitu, Ustaz. Salah lagi. Salah lagi. Nyebelin lagi. Salah ayat, Ustaz. Oh, Salah kutip gitu. iya. Salah ayat. Ya biasa megang tembakan. Ya. Biasa megang bedil. Dia megang ayat, dia salah. Contoh nomor 4, la zaka fi aqli.
tak ada kecerdasan sedikit pun pada akalnya. Ghaira annahu kaslan, cuma malas. Nah, ini nggak enak sebenarnya ngasih contoh ini. Takut pada tersinggung. Nah, Nggak males. tinggal pilih. Mau tersinggung salah, nggak tersinggung berarti udah kebal. Hah? Tinggal pilih mana. Nggak tersinggung udah paham, Ustaz. Iya. Iya, Belum tapi nyampe. kalau belum. Iya. Bapak Ibu, makanya jangan dijawabin, diamin aja. Iya. Nggak dijawab bilang tidur. Iya. Ustaz, Tuh, Ustaz mau tanya jadi- boleh nggak? Boleh, Bu. Boleh. Itu yang contoh nomor 3, nafi dulu ya, didahului nafi, kemudian ada ilah. Iya. Pernah Ustadz sampaikan yang susunan seperti ini kayaknya kosor ya Ustadz ya? Sama apa beda tuh Ustadz? Sama. Kalau sudut Sama. pandang kosor ini kosor. Bagus, Ibu. Itu Ya. ma'ani, itu bukan badi. Oh, enggak. Kalau masuk belum nyambung. Jadi satu ungkapan itu bisa dilihat oleh 3 sudut pandang Balangko gitu. Bukan berarti kalau badi aja, Iya. kalau mani aja. Iya, bisa semuanya. Oleh karena itu saya pernah baca itu Bismillahirrahmanirrahim oleh penulis namanya Ad-Dasuki, salah seorang tokoh ulama balaghah. Dia mengulas, menganalisis dari 3 sudut pandang, bayannya, ma'aninya, badinya. Gitu. Nggak apa-apa. Ini juga masuk prinsip kosor. Ada nafi, ada istisna. Tuh. Iya, iya. Kosor. Kalau contoh yang misalkan dia tidak bodoh tapi belum tahu. Iya gitu, mungkin kayak gitu ya Ustaz. Sama nggak Ustaz? Dia bukannya bodoh tapi belum tahu. Apakah itu takkiduz zam? Oh, kalau itu sih nggak Bukan. termasuk. Bukan ya? Kalau itu Bukan. namanya bela diri. Bukan bodoh, saya mah belum tahu. Kan bela diri. Iya, iya. Bukannya Bu ya, kalau itu bukan takkiduz zam. Iya. Kalau mengikuti ini ya, menurut penangkapan saya itu kayaknya 2 kali mencela Ustaz. Oh, Pertama benar. tidak bodoh, Betul. kemudian dikatakan malas. Benar. Emang 2 itu kali, betul. justru itu namanya takkid. Takkid. Oh gitu. Memperkuat. Gitu. Memperkuat. Cuma celaan yang kedua mirip pujian. Seolah. Iya, mirip pujian. Pujian. Karena ada Syukron Ustaz. mirip. Iya. Nomor 4. La zaka fi aqlihi ghaira annahu kaslan. Tak ada kecerdasan sedikit pun pada akalnya, hanya saja dia malas. Nomor 5 sekarang. La fadla lil qaumi illa annahum la ya'rifuna lil jar haqqahu. Tak ada istimewa, tak ada kelebihan bagi orang itu, bagi kaum itu. Cuma mereka nggak kenal hak tetangga. Tetangga punya hak, ya apa tidak? Tetangga Iya, penting dalam sebuah komunitas. Oleh karena itu, cari rumah saja Nabi memberikan bimbingan dalam hadisnya. Apa itu kata Nabi? Al-jar qoblad dar. Oh, Tetangga sebelum rumah. Cari rumah. Jangan strategisnya saja, jangan bagusnya, jangan murahnya saja. Tapi lihat tetangga. Oh, benar juga. Itu hadis wahyu. Karena Nabi tak berkata kecuali wahyu. Maka kebenarannya itu mutlak, permanen, bukan waktu saat
dia bersabda saja. Sekarang juga begitu. Rumah bagus, strategis, tapi tetangga luar biasa, nggak menyenangkan. Udah, Nggak peduli yang sama. ada dalam pikiran nyari lagi, mau pindah aja. Cuma sayang Ustadz, dia asalnya tetangganya bagus-bagus, tiba-tiba karena itunya tempatnya strategis digantinya oleh tetangga-tetangga yang ini Ustadz, yang kurang bagus. Jadi asalnya bagus jadi nggak itu juga tuh. Oh, ya kalau cerita pengalaman jangan di sini dong. Ketahuan habis beli rumah bagus, dia cerita di sini, ya udah kena. Hati-hati Pak Jani. Hati-hati, pokoknya yang selamat cuma pas selamat. Iya benar, aljar qabla dar. Oh benar sekali. Walaupun jelek rumah, tapi oh iya itu satu gang, udah seperti keluarga sendiri. Aman. Rumah nggak usah dikunci. Gitu kurang lebih. Nah ini sekarang lafadz lil qaumi. Lil qaumi bisa kelompok, bisa individu. Nggak ada baiknya sedikit pun itu orang gitu. Cuma kalau ini kaum ya, kelompok tuh. Cuma nggak pada tahu hak tetangga. Tetangga punya hak. Bukan cuma karena seagama, beda agama juga dalam konteks bertetangga, iya, dia sama. Dia ngundang kita datang. Nggak boleh dizolimi. Jar tetangga. Pada saat yang sama, jar artinya itu zolim. Apa hubungan antara jar tetangga dan jar zolim? Tetangga nggak boleh dizolimi. Itu ajaran Islam. Apalagi ketika sholat ditutup dengan salam, nengok kanan tuh maksudnya tetangga sebelah kanan. Semoga sejahtera, selamat, damai tetanggaku yang di sebelah kanan sampai ke ujung dunia, itu kurang lebih. Demikian juga ketika nengok kiri. Iya. Berikutnya Pak Jamal. Nah, itu udah tadi. Ini nomor 6. La khaira fi suhbatihi ghaira annahu bakhil. Enggak ada baiknya sedikit pun berteman dengannya. Si A berteman sama si B. Enggak ada baiknya lah. Kalau lagi makan bareng kagak mau bayar. Umpama. Kalau lagi ujian, maunya pengen nanya mulu. Ya, apa itu mah ilustrasi saja. Ya, itu namanya la khaira fi suhbatihi. Ghaira annahu bakhil tuh, cuma dia pelit. Pelit, nggak mau keluar sedikit pun gitu kurang lebih. Nah, celaan diperkuat dengan celaan yang mirip pujian. Nah, itu bentuk satu. Menegasikan. Kedua, lawan yang menetapkan sifat tercela pada sesuatu. Dia buruk. Dia pendusta. Itu kan menetapkan. Ada sesuatu. Kemudian diikuti dengan kata hanya saja. Yang setelahnya diiringi dengan ungkapan celaan yang lain. Dia pembohong, itu menetapkan. Cuma zolim. Tuh, ada cuma jadi mirip. Terus diiringi dengan celaan aib yang lainnya. Oke. Dalam hal ini Ali Jari memberikan definisi. Ya. Bentuk kedua. Ayus batali syai'in sifatu zammin. Summa yu'ta ba'daha bi'adat istisna taliha sifatu zammin ukhra. Artinya menetapkan sifat-sifat tercela pada sesuatu. Kemudian diiringi dengan adat istisna
yang diikuti dengan ungkapan celaan yang lain. Contoh, dia pelit, hanya saja semua orang membencinya. Celak lagi itu, benci. Oke. Dia suka membicarakan aib orang. Celak tuh. Hanya saja selalu berbuat jahat kepada orang tuanya. Iya. Jadi ini bentuknya yang membedakan penetapan. Ar-rajulu ghairu karim fi syai'. Orang itu tidak dermawan sedikit pun. Illa annahu jahil. Cuma bodoh. Ya. 4. Amerika daulah ilmaniyah. Amerika adalah negara sekuler. Menghina apa memuji? Menghina. Ghairu annaha la ta'riful ilah al-haq. Hanya saja tidak mengenal Tuhan yang hak. Tuh. Oke, nomor 5. Wah, sudah mau selesai nih. Struktur kalimat seperti ini adalah bentuk celaan yang jauh lebih tinggi. Jauh lebih tinggi dan lebih indah apabila dibanding dengan bentuk celaan yang biasa. Demikianlah konsep struktur kalimat takkid zam bima yusbihul madah. Untuk memperkuat pemahaman tentang struktur kalimat takkiduz zam bima yusbihul madah, perhatikanlah contoh di bawah ini. Nah, ini memperkaya contoh. Kemudian mengasah rasa bahasa. Jelaskan bentuk-bentuk takkid zam bima yusbihul madah pada contoh di bawah ini dengan benar. Dan bedakanlah antara takkid zam bima yusbihul madah dan takkidul madah bima yusbihul zam, kebalikannya. Sama-sama gitu. La khaira fi suhbati Amerika. Tak ada baik sedikit pun berteman sama Amerika. Illa annaha la yuhibbul Islam. Cuma dia nggak senang Islam. Takkid madah apa takkid zam? Takkid apa? Jam. Iya, takkid zam. Bima yusbihul madah. Dengan yang mirip pujian. Bima yusbihul madah. Bima yusbihul madah. Tak ada baiknya sedikit pun bersahabat dengan Amerika. Hanya saja dia tidak suka dengan Islam. Ya, Islam candu, Islam teroris, Islam radikal, Islam agama paganisme dan seterusnya. 2. La husna fi hadzal fasli. Nih lagi LBIK dulu di sana yang disekat-sekat di aula belakang yang sekarang jadi bazis itu. Dulu ada aula LBIK kebakar. Saya lagi bikinin buat la husna fi hadzal fasli. Enggak ada baiknya sedikit pun kelas ini. Pakai triplek. Satu sama lain kedengaran suaranya. Illa anna ghairu muqayyib. Ghairu muqayyib. Cuma nggak pakai AC. Ya. Udah rombeng nggak pakai AC. Udah pakai triplek, suara guru kelas 1, kelas berikutnya beradu. Nggak pakai AC lagi. Tuh takkid zam. Yusbihul madah. Oke, saya ulangi, la husna fi hadzal fasl illa annahu ghairu muqayyad. Nomor 3. Al-faslu dhayyiq. Sama nih. Ada di LBIK juga. Kelas sempit. Ghairu murih. Tidak nyaman. Baina annahu muzdahim bitullah.
cuma penuh dengan peserta. Kelas ideal 35. Kalau gede kelasnya. Kita 70 sih. Di atas 70. Tuh. Kita menyaksikan sehari-hari tak sesuai dengan teori pendidikan. Diberi masukan, bahkan bukan cuma pada halakoh-halakoh yang dilaksanakan 3 bulan sekali. Di saat seminar, di saat ke puncak, berulang. Akhirnya cuma jadi daftar usulan saja. Sampai sekarang. Sekarang berharap kita menaruh harapan besar. Karena kepalanya itu kan dari pendidikan. Yang sekarang. Bahkan dia dekan di PT IKI. Setali 3 uang. Ya. Programnya nggak bertolak dari kondisi objektif yang ada. Tapi dari akalnya yang ada. Dari pikiran yang ada saja. Oke. Nomor 4. Hum fursanul kalam. Mereka adalah jagonya bicara. Fursan sebenarnya penunggang kuda. Penunggang kuda yang ahli cekatan. Fursanul kalam. Lalu istiarohkan kepada kalam. Jadi jagonya bicara. Illa annahum sadatul amjad. Cuma hanya saja mereka itu tokoh-tokoh kemuliaan. Pertanyaan. Ta'kiduz zam apa ta'kidul madah? Ta'kidul madah. Ta'kidul madah. Ya. Jadi kunci bisa mengidentifikasi memang makna. Ini kebetulan diberi makna. Kalau nggak diberi makna, kita harus usaha memahaminya dulu. Iya. Baru kemudian, iya. Ini menghina ini. Ini mencela ini. Jadi menghina paling tinggi adalah yang tak terasa hina. Yang tak merasa Itu paling tinggi. Orang pas dihina orang pada ketawa. Ya, padahal saya ngatain terus. Pas saya kata-katain masih ada ketawa aja. Nah, itu udah tinggi. Iya. Oke. Yang kelima, fulan laisa ahlan lil ma'ruf illa annahu yusi ila man yuhsinu ilaihi. Si fulan itu artinya coba Pak. Si fulan itu bukan ahli kebaikan. Hanya saja selalu berbuat buruk terhadap orang yang berbuat baik kepadanya. Takkid apa? Ada. Takkidul jam. Takkidul zam bimayus. Bihul madah. Iya. Ini nomor 6. Fulan hasud illa annahu namam. Dia pendengki. Cuma suka ngadu domba. Iya. Oh. Tuh, takkidul zam. Dengki. Hasud itu dengki. Dengki apa? Enggak suka sama nikmat yang diberikan kepada orang lain. Itu sifat Bani Israel. Allah angkat Nabi Muhammad kalangan bangsa Arab, dari kalangan bangsa Arab maksudnya, sebagai nabi, mereka nggak mau, nggak suka. Kan sebelumnya nabi-nabi dari Yahudi, Bani Israel. Kenapa ini dari dia? Nggak bisa diterima. Tuh gitu. Tetangga beli kulkas. Waduh. Gawat ini. Saya harus beli apa ini? Dia beli kulkas. Gitu Bang. Gak apa-apa ngutang. Iya. Udah. Terus pesan sama toko. Bang, nanti nganterinnya jam sekian. Nah jam sekian ibu-ibu lagi pada di luar. Nah supaya kelihatan. Oh iya udah beli kulkas lagi.
Enggak, saya nggak mengira ibu itu ibu, ya gitu maksudnya. Iya, paham itu. Nah, itu mah masih standar, nggak seberapa. Tetangga sebelah nikah lagi, dia nggak suka. Besok saya harus nikah lagi. Paham itu? Itu namanya dengki. Udah aja dengerin. Ada lagi Pak Jamal? Selesai, Ustaz. Nah, kalau nggak ada, saya minta dikirim. Saya sebagai co-host, Pak. Baik. Ada materi ini. Sama juga, cuma sekedar memperkuat, mempermudah. Dia juga sih. Oke, Ustaz. Ya. Ustaz mau tanya sedikit Ustaz. Oh, boleh. Mungkin ada beberapa terjemahan ilahnya di sini kalau ke bahasa Indonesia mungkin bahkan ya Ustaz ya. Enggak. Bukan. Cuma atau hanya. Cuma tetap gitu ya. atau hanya. Iya. Kalau bahkan makan itu tidak takkidul juga bisa jadi karena sama hal ini betul. Kalau terjemahannya itu bahkan itu saya kira bukan takkidul juga, bukan takkidul jam atau takkidul. Iya, hilang kesan memperkuatnya. Ya. Mantap, Pak Tarjani. Ustadz mau tanya lagi. Boleh. Masa. Itu yang nomor 6, hasud dengan hasid lebih parah mana Ustadz? Hasid dengan hasud. Hasud. Hasud lebih parah. Iya. Dari segi polanya ya. Paul ya, Ustadz, pola paul. Kok benar, mubalaghah. Ya, kita sana. Enggak apa-apa, makan. Ada kelihatan. Ya. Yang tadi juga cuma formulasikan. Pertemuan ke-9, seingat saya. Boleh salah, boleh betul, nggak apa-apa. Temanya yang tadi itu takkid. Takkid apa? Madah bima yusbihu zam wa aksuhu. Tuh kalau dalam buku-buku balaghah gitu. Mempertegas pujian dengan yang mirip celaan atau sebaliknya. Nah, bisa dipaham. Formulasinya kayak apa? Tuh ini. Tema besarnya sebenarnya takkid. Takkid, mempertegas. Baru mempertegas dimaksud, ada mempertegas pujian. Ada mempertegas celaan. Pak Jamal, saya mau memberi warna kolom, tapi tertutup. Di bagian atas kan ada pilihan itu, bisa memberi warna. Cuma tertutup oleh apa ini? Apa, Ustaz? Diapain ya? Tertutup gambar, Ustaz. Benar. Ini Tertutup apa? Ini tuh gambar ini nih. Biasanya kadang-kadang enggak tuh. Enggak, kotak ini Ustaz. Di atas kotak itu foto-foto ada titik 3. Ada titik, ada kotak-kotak gitu kan? Ada kotak 1, Iya. kotak 2. Ustaz klik aja kotak 1 itu. Itu ketutup. Kan ada deretan partisipan. New share. Itu segala teman-temannya itu ketutup itu. Iya, nah, itu maksudnya ngilanginnya gimana? Jadi caranya klik itu yang baris 1 itu loh. Oh ya? Baris 1 paling kiri, diklik aja Ustaz. Kiri apa kanan? Kiri. Ya. Ini kelihatan di situ, Pak. Kalau di saya sih kelihatan. Oh,
Ini ya. Nah, jadi hide di sini nih misalnya. Itu Oh, sudah enggak. ada tulisannya gitu, gitu ada Iya. tulisan hide thumbnail kalau salah tuh. Nah, enggak ada tulisan Terus di itu. gini aja saat diklik di Ngapain? drag gambar itu diklik di drag segini nih. Diseret Ustaz. Ditahan, seret ke samping atau ke kiri. Oh, seret aja ya. Ya, diseret ke kiri. Ya. Seret ke Oke. atas atau ke bawah boleh. Ke atas mah udah mentok. Soalnya itu ya cuma di monitor Ustaz aja gitu. Di monitor ibu-ibu cuma fokus gambar Ustaz doang tuh saya rasa. Oh iya. Wah, nggak bisa Pak Jamal. Dia kadang-kadang memang anu ya, memang kadang-kadang kelihatan, kadang-kadang enggak. Bukan dibuat gitu, dibuat ketutup bukan. Itu tergantung kitanya. Kalau saya ini saya fokuskan ke gambar Ustadz doang ini. Jadi di monitor itu paling monitor penerimanya paling cuma gambar Ustadz doang. Oke deh. Gitu Ustadz. Apa adanya ya. Apa adanya saja. Sebenarnya apa namanya? Kata hati sedang menjelaskan ingin sekaligus memberi warna gitu maksudnya. Oke, nih kesimpulan yang tadi dipaparkan. Tema besarnya takkid. Takkid artinya memperkuat. Ada dua kemungkinan. Takkid madah sama takkid zam. Kalau takkid madah memperkuat pujian dengan yang mirip celaan. Kalau takkid zam memperkuat celaan dengan yang mirip pujian. Masing-masing takkid ini ada dua cara. Tuh, cara pertama ini yaitu nih sebentar saya gedein. Mengecualikan sifat terpuji dari sifat-sifat tercela yang dinafikan. Pada takkid zam sebelah kiri itu juga sama definisinya. Ayustasna min sifati madhin. Kalau yang sana min sifati zammin. Iya. Manfiyatin sifatu zammin gitu. Oke, kembali kepada takkidul madah. Cara yang kedua ayus bita atau ayus bata. Ya, lisyai'in sifatu madhin. Pada takkidul zam juga ayus bata. Bedanya yang ini mempertegas, memberikan statement kepada pujian, yang sana statement kepada celaan. Baru kemudian ini dia bedakan ya. Sorry. Bandingkan. Nah kayak model ini ketutup. Bandingkan bentuk satu mau bentuk dua. Ini takkidul madah. Tak ada celah sedikit pun dalam kepemimpinannya. Tuh contoh yang tadi. Ini namanya menegasi, meniadakan. Cara satu. Tapi kalau cara dua, dengan menetapkan dia pelit. Tuh menetapkan. Itu saja ya bedanya. Tak ada celah sedikit pun dalam kepemimpinannya. Cuma musuh-musuhnya kesulitan mencari kesalahan. Jadi diawali dengan meniadakan. Iya. Contoh dua, tak ada yang dapat menandingi kecerdasannya. Cuma dunia memang mengakuinya. Memuji, tetapi dengan meniadakan sifat tercela. Oke, contoh nomor 3, laisa bihi aibun, nggak ada aib, tuh sedikit pun. Siwa annahu cuma la taqaul ainu ala sibihi, tidak ada yang serupa dengannya. Sama, Itu. kalian itu sama ini sama. Lalu bentuk 2, menyatakan. Kalau itu pujian, menyatakan pujian.
Kalau itu celaan, menyatakan celaan. Dia pelit. Tuh, menyatakan celaan. Nah, terus dia suka membicarakan aib orang lain. Tuh, menyatakan celaan. Tuh, menyatakan. Oke, itu saja. Tadi udah berulang. Nah, ini. Bentuk takkid zam. Yang pakai bentuk satu, tak ada kebaikan sedikit pun. Bla 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 dan seterusnya. Tak ada yang dapat menandingi kebohongannya, celak kebohongannya. Ya, hanya saja dunia memang mengucilkannya. Iya. Nah, bentuk kedua yaitu dengan menyatakan hinakan. Kan namanya zam ini. Dia pelit, cuma semua orang membencinya. Dia suka membicarakan aib orang, hanya saja selalu berbuat jahat kepada orang lain. Nah, itu saja sih. Jadi yang paling ini maksudnya nih pola pola pikirnya. Saya kembali ke Pak Jamal. Baik, Iya, silakan. Terima kasih atas pemaparannya. Bagi jamaah yang ingin bertanya seputar tema kita pada pagi hari ini dipersilakan. Silakan Pak Tarjani. Tati. Pak Bu Kilwani. Apakah ini ada di dalam Al-Quran? Oh, begitu Ustaz. Bu Hilwani bertanya apakah materi seperti ini yang ada di sini ada contohnya dalam Al-Quran? Ada gangguan suara Pak Jamal, jadi nggak ketangkap penuh. Iya Ustaz, saya ulang kembali. Bu Boleh? Hilwani itu bertanya apakah tema kita pada pagi hari ini ada contohnya di dalam Al-Quran gitu. Kemarin habis ketemu itu secara kebetulan. Masih ingat nggak Pak Jamal di surat Al-Buruj? Surat Al-Buruj. Iya. Masih ingat apa enggak? Saya coba ya, saya nulis ya. Ya kan? Nih. Bentar. Nggak mau di ini nggak mau deh. Mau Ustaz? Bentar. Nih saya nulis di sini ayatnya. Ya. Nggak apa-apa yang asli. Sebentar. Saya kutip. Kalau nulis kelamaan. Al-Buruj. Wa ma naqom. Semuanya di copy Ustaz atau beberapa ayat aja? Enggak semua. Ayat berapa? Oh, Al-Buruj sebentar ini. Ayat ke-8. 8. Baik. Ini dia. Udah kelihatan belum ya? Hah? Ya sudah. Wa ma minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Tuh.
Wa mana qaumu minhum. Sorry. Kita pahami. Ini Ashabul Ukhdud ceritanya. Kemarin udah masih ingat diterangkan. Dulu di Yaman. Zaman orang-orang Nasrani yang beriman kepada Allah, pengikut sejati Nabi Isa, yaitu beriman. Dipaksa oleh penguasa untuk masuk Yahudi, agama Yahudi. Tidak mau. Maka digaliin parit. Ukhdud tuh parit, lubang. Udah gitu lubangnya isi kayu bakar. Terus disundut api, mereka yang nggak mau lepas dari iman kepada Nabi Isa, kepada Islam, untuk masuk Yahudi, agama mereka dibakar. Maka pelakunya itu dikenal dalam Al-Quran Ashabul Ukhdud. Ukhdud parit. Isinya apa? An-nari zatil waqud. Mereka dibakar sementara pelaku nonton. Wahum 'alaiha qu'ud. Pada duduk nonton itu. Apa yang membuat mereka berlaku seperti itu? Enggak ada kecuali mereka dendam. Baru cerita. Wa mana qaumu minhum. Dendam. Mereka dendam. Pujian. Apa celaan. Maka di apa itu? Celaan, Ustaz. Celaan. Mereka pendendam. Saya sebentar saya tulis. Dibahasakan oleh mufasir haula, mereka haula muntakimun, haula ma nakomu, mereka tidak dendam. Terus illa ayu'minu, illa an yu'minu billahil azizil hamid. Aziz, azizil hamid. Itu diformulasikan jadi begitu. Haula manukimu, bukan nakomu jadinya. Mereka tidak didendam. Paham sampai sini? Tidak didendam. Pujian apa celaan? Pujian. Kalau celaan mereka tidak dendam. Tapi mereka tidak didendam. Kecuali karena iman. Karena iman, pujian apa celaan? Pujian. Pujian, Ustaz. Pujian. Pujian. Jadi sama dengan ta'kidul madah bima yusbihuzza. Sama dengan ta'kid madah bima yusbihuzza. Bima yusbihuzza. Saya ingat ayat yang lain, sebentar saya cari ya. Ini kursornya nggak kelihatan ya. Ma'una fiha
Coba begini. Nih dia nih. Ini surat Maryam. Oke. Saya ambil lagi sebentar. Ini surat Al-Waqiah. Saya nggak tulis suratnya ya. Nih. Tuh nomor. Ini saya kita indicate. La yasma'una fiha lagwa. Mereka tidak mendengar di dalam surga senda gurau. Ini pujian terhadap apa yang diucapkan dalam surga. Cuma illa salama, kecuali salam. Kata-kata yang baik, yang penuh kedamaian. Tuh. Maka pertanyaannya, ini takkidul madah apa takkidul zam? Gitu. Takkidul madah itu. Bagus. Takkidul madah. Ya ampun, ini kursor nggak kelihatan. Iya, takkid dul madah bima yusbihul zam. Terus yang kedua, la yasma'una fiha lagwa wala ta'sima illa qilan salaman salama. Tuh. Takkidul madah sama. Ya. Takkidul madah bima yusbihuz zam. Iya, selesai. Nah, ada yang lain? Gak ada, kayaknya banyak nanya, banyak lupa. Kalau nggak ada nanya, nggak ada yang lupa. Ustaz, kalau yang Al-Bayyinah ayat 5 termasuk ke Ustaz? Coba sebutkan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya, wa ma umiru kan umum sekali. Agak sulit untuk menyatakan itu zam apa madah. Oh. Ya, malah itu kosor saja, Bu. Iya, iya. 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 Sama wamal hayatud dunya ila mata'ul ghurur. Kan nggak ada indikasi rasa puji atau celak. Iya. Yang sebelum bilang. Ya. Silakan Pak Jamal. Berarti Ustadz, Ya. baik takkidul madah maupun takkidul zam itu redaksi awalnya itu ada dua, maksudnya. Benar. Yang pertama itu dengan huruf nafi. Ya.
Yang kedua dengan statement yang memang maknanya negatif. Iya benar. Gitu, Ustaz. Berarti pendekatannya hanya pendekatan makna yang bisa dirasakan ini. Betul. Makna. Sebab memang muhassinatnya muhassinat maknawiyah. Banyak maknanya. Jadi kalau boleh saya formulasikan lagi dua bentuk tadi. Yang pertama meniadakan. Tidak. Kalau itu pujian, meniadakan sifat tercela. Tak ada aib. Nah, itu muji. Tapi kalau itu celaan, meniadakan sifat terpuji. Apa itu? Tidak ada baiknya. Gitu. Sementara cara yang kedua menetapkan dia dermawan. Tuh. Kalau yang ta'kiduz zam, dia pelit. Sifat-sifat hina itu. Coba bayangkan seorang penyair, dia mencela umpamanya seorang khalifah. Tuh coba. Semuanya pada ngikut cela. Kayak model Oma Irama, dia kan penyair juga lah, dia juga penyanyi. Kalau dia sudah berkata mengubah satu bait syair, semuanya ikut berdendang. Dia bilang begadang, semuanya pada nyanyi begadang. Dia bilang rupiah, itu sampai dia pergi haji ke Arab, itu orang Arab pada kenal. Anak kenal, dengar rupiah ente. Itu maksudnya nyanyiannya. Kayak begitu. Sehingga itu dalam konteks kekinian menjadi senjata paling ampuh. Itu lihat media sosial. Dibentuk tim. Hantam, bully, bahasanya bully sekarang. Maka masyarakat menjadi terbentuk pikirannya membuli, ngikut. Ya atau tidak? Iya. Sementara yang buruk dibikin, dicitrakan baik, jadi baik semua. Ya Allah a'lam bishawab. Boleh. Kalau layas mau Bu Hilwani suaranya kecil sekali, Bu. Bisa diulang lagi, Bu? Ya, itu kan apa tadi? La yasma'una fiha lagwa wala ta'zima illa qilan salaman salama, itu mustahab kan guys? Apa itu? Istisna bukan itu? Oh, betul kalau soal istisna, betul istisna. Kalau kita bilang istisna. Ya, tapi pakai kacamata muhassinat maknawiyah. Itu ada ta'kidul madah. Di surga nggak ada sendagurau, itu memuji. Cuma yang ada kilan salaman salama. Kilan salaman salama itu bukan cuma assalamualaikum, assalamualaikum, bukan cuma itu aja. Iya. Iya, bagus tanya. Silakan, Mbak. Silakan. Itu pakai kata laisa itu sepertinya juga ta'kidul zam. Laisa lahum ta'amun illa min dhari la yusminu wa la yughni. Ya, ta'kidul zam. Nggak ada makanan. Nggak ada makanan. Yang ada cuma minuman yang berduri, itu kurang lebih. Al-Ghasyiyah ya. Ya, laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Oleh laisa. Bagus Pak Sukoco Itu Iya. sepertinya ta'kidul zam. Ta'kidul zam. Laisa lahum ta'amun ya. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Ta'amun illa. Nih dia nih. Tuh. Belum muncul saat Belum memang, belum di copy.
Salah, udah kelihatan belum? Belum, Ustaz. Belum ya? Emang kenapa? Ah. Sudah ya? Dah. Ya, nih saya gedein sebentar. Iya. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Coba kita lihat ya. Tidak ada makanan bagi mereka kecuali dori itu yang apa berduri ya. La yusminu, tidak membuat gemuk. Wala yughni min ju', tidak menghilangkan rasa lapar. Laisa lahum ta'am. Nih, aduh. Gak ada makanan. Ini zam. Jangan pilih siapa serang ya, Nak. Tuh, zam. Cuma tuh ada, bukan gak ada makanan, ada makanan. Cuma mindori dari yang berduri kalau nggak salah gitu ya. Saya lupa ingat. Udah begitu dipertegas lagi. La yusminu, tidak membuat dia gemuk. Walayung minju, tidak membuat hilang lapar. Tuh ini kan hinaan juga. Jadi sama dengan takkid. Takkid zam bima Lagi, Nak. yus bihul madah. Entar dulu. Iya. Ya, Koco bagus. Ya. Udah punya rasa bahasa yang luar biasa tinggi. Ini saya harus curiga. Lama-lama melampaui saya ini bahaya. Ini membahayakan. Jadi kalau belajar silat jangan dikasih semua ilmunya. Ya, habis jangan dikasih jurus semua. Dan dia nonjok guru. Ya. Hah? Kasih setengah jurus, Ustaz. Baik. Oke, ya. Mungkin tidak ada pertanyaan lagi, Ustaz. Tidak pukul 8:55 menit. Iya. 9. Saya kira kajian kita ini kita cukupkan dulu sampai di sini dan memang sudah selesai. Ya. Mari pada akhirnya kita tutup kajian ini dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Pak Jamal. Pak Jamal. Sama-sama, Masya Allah.